سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين شهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين، خصوصا لحضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini masih kita lanjutkan kajian kita sirah kisahnya daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Mungkin ini yang terakhir daripada kisah beliau. Nah, kisah yang kita akan kisahkan ini itu kisah yang disebut oleh para ulama menjadi sebab beliau ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sultanul auliya. Diketahuinya beliau akan menjadi salah seorang pimpinannya para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fawaid Al-Mukhtarah disebutkan, dan juga banyak disebutkan dalam kitab-kitabnya para ulama. Kisah ini juga masyhur, sering kita dengar daripada kalangan guru-guru, para ustaz menyampaikan hal ini. Dalam kitab Fawaid Al-Mukhtarah disebutkan di antara sebab Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrah ini awal mula diangkat menjadi Sultanul Aulia itu tatkala beliau bersama dua orang masih masa menuntut ilmu, masih masa belajar. Beliau berangkat dengan dua orang temannya, berarti bertiga sama beliau, untuk bertemu dengan salah seorang aulia juga yang tingkatannya itu Gauth. Gauth ini tinggi, Qutbul Gauth, wali yang tingkatan tinggi. Masing-masing di mereka, di antara mereka ini, beliau-beliau ini yang tiga ini ada tujuan-tujuannya. Kalau yang pertama namanya Ibnu Saqo. Ibnu Saqo ini dia niat ingin berjumpa dengan orang yang dikatakan wali Gaus itu, yaitu untuk menanyakan suatu hal. Jadi Ibnu Saqo ini datang ke sana untuk bertanya, untuk ngetes sepinter apakah ini orang yang dikatakan wali Gauth ini. Datangnya untuk ngetes. Jadi sudah su'ul adab dengan para wali. Nanti kita ceritakan juga nanti kalam-kalam beliau yang lain mengenai adab, bahayanya tidak beradab kepada para wali Allah. Ibnu Saqo ini datang karena cerdas memang. Ibnu Saqo ini sangat-sangat pintar di pondoknya itu. Maka dia mau tes. Saya mau ketemu dengan orang yang dikatakan wali Gaus itu, saya mau tanyakan suatu hal sehingga dia tidak bisa jawab apa yang saya akan tanyakan ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua namanya Ibnu Abi Asrun. Ibnu Abi Asrun ini juga hampir sama juga tujuannya. Dan juga pinter dia. Datang untuk apa? Ingin mengetes kepandaian, keilmuan daripada seseorang yang dikatakan sebagai wali Gauthi. Saya juga sama kayak kamu, saya mau tes ya. Dengan satu perkara, pertanyaan, apa bisa dia menjawabnya. Kemudian salah seorang dari dua orang ini tanya ke Syekh Abdul Qadir ini, masih lugu beliau ini masih lugu. Terus kamu, mungkin dia santri baru begitu.
Terus kamu Der, gitu bahasa temannya. Terus kamu Der, kamu kesana niat apa? Ketemu saya ini nanti. Saya tidak ada niat, saya mau datang untuk ambil berkah beliau saja. Saya tidak ada niat untuk begini, enggak. Saya datang untuk ambil berkah beliau saja. Niat untuk ambil keberkahan para wali Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah mereka. Berangkat mereka bertiga. Ketika sampai di perkampungan daripada aulia tersebut, gaus tersebut, maka beliau datang ke rumahnya. Udah bertanya ke orang-orang, di mana rumah seorang yang dikatakan ini? Oh, di situ rumah. Ketika sampai, ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali itu nggak ada jawaban, nggak ada orang. Maka di dalam hati dua orang ini, wah ini mana ini orang yang dikatakan wali? Jangan-jangan dia ini takut nih, takut mau ditanya. Kok nggak ada dia ini? Nah, ditunggu juga nggak datang, nggak dibukakan pintu antara ada atau enggak di dalam. Sehingga mereka ini yang dua orang ini katakan ya sudah, berarti tidak ada nih orangnya, takut kayaknya ketemu kita kan. Nah, kalau Syekh Abdul Qadir katakan kita tunggu aja, mungkin beliau masih istirahat atau mungkin beliau lagi pergi. Udah lama kita tunggu, kita balik aja. Maka ketika balik itu mau balik, tiba-tiba Syekh tersebut yang dikatakan Gauth itu berada sudah di belakang mereka. Ketika mereka mau balik itu ternyata beliau ada, dipelototin, terutama 2 orang dipelototin. Dia katakan, kamu datang ke sini untuk tujuan apa? Kata Syekh, diam, karena namanya wali itu kan dia punya haibah itu langsung terdiam. Ini orang ini baru melihat aja terdiam dia. Yang tadinya mau macam-macam tanyakan langsung terdiam, hendak jawab, tetapi langsung ini aulia ini yang kamu wahai Sakok katanya, langsung ditahu namanya. Tidak pakai ditanya kamu nama siapa, enggak. Kamu wahai Sakok katanya. Yang pertama itu Ibnu Sakok. Kamu datang ke sini, niatmu saya tahu, dan jawaban pertanyaanmu itu ini jawabannya. Jadi belum ditanyakan itu sudah dikasih jawaban. Bahkan belum tahu nama sudah ditahu namanya oleh aulia tersebut. Namanya ini dan pertanyaan ini dan jawabannya ini. Nah, dan kamu juga Ibnu Abi Asrun, saya tahu namamu ini dan juga apa yang kamu akan tanyakan dan jawabannya seperti ini. Langsung terbelalak. Terbelalak dia. Sudah pergi kamu berdua kan, diusir langsung. Tapi sebelum diusir itu ada perkataan yang diingatkan kepada 2 orang. Wahai Sakok, saya lihat di dadamu ini, di rusukmu ini ada terbakar api kemusyrikan. Karena dia punya suul adab dengan aulia Allah. Di dadamu lihat di rusukmu ini ada api-api kemusyrikan, kemurtadan pada dirimu ini. Dan kamu wahai Ibnu Abi Asrun, saya lihat di kepalamu ini ditindih oleh dunia, benda-benda dunia terus menindihmu. Sedang kamu wahai Abdul Qadir, saya tahu niat. Sungguh beruntung kamu wahai Abdul Qadir, beruntung kamu. Tahu semua apa niat kedatangan. Maka ini pergi diusir yang 2 orang ini. Ketika Syekh Abdul Qadir mau pamit, sudah minta doa, sudah salam, ambil doa. Ketika mau pamit, dipanggil lagi oleh Syekh ini. Wahai Abdul Qadir, sini kan. Aku rasakan katanya. Ini antara robitohnya para wali ini. Aku rasakan kamu ini ngatakan ke aku. Jadi bukan beliau yang ngomong, tapi rohaninya Gaus ini, wali Gaus ini ngomong, wahai Abdul Qadir, aku rasakan kamu ngomong kepadaku bahwa kakiku ini berada di pundaknya para wali-wali di dunia ini. Jadi bukan Syekh Abdul Qadir yang ngomong, tapi
diri yang ada. Tahapannya mungkin wallahualam. Nah, dia yang tahu wali itu. Wahai Abdul Qadir, aku merasakan kamu ini ngomong kepadaku bahwa kakimu itu berada di pundak-pundaknya para wali. Maksudnya kamu ini akan jadi pimpinannya para wali-wali Allah. Dan waktu itu Abdul Qadir belum tahu itu, cuma didengar aja. Nah, akhirnya pulang, diizinkan pulang. Maka singkat cerita, tahun berganti tahun, terjadilah apa yang dikatakan oleh ini wali gaus ini. Ini yang pertama, Ibnu Safa ini karena pinternya, karena cerdasnya, dikirim oleh gurunya untuk debat dengan orang Nasrani. Ada orang Nasrani pinter, dikirim dia untuk debat, membantah hujah-hujah Nasrani ini. Tetapi ketika dikirim itu belum sampai debat, dia kecantol dengan anak daripada pemimpin orang Nasrani ini, pastor ini. Dia belum debat, dia kecantol melihat perempuan sekilas di tempat di dekat rumah daripada pimpinan pastornya orang Nasrani ini. Dia lihat ada perempuan cantik, tertarik sehingga ingin untuk menikah. Saya ingin nikah denganmu. Oh, kalau kamu mau nikah dengan saya, hubungi saya punya bapak. Ternyata bapaknya itu ya pastor yang dia akan debat itu. Ya Syekh, saya ingin nikah dengan anakmu ini katanya. Silahkan, tapi ada syaratnya. Kamu gak bisa langsung nikah, ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu lepas agamamu, ikut agama saya, kamu boleh nikah. Kalau enggak bisa. Karena saking kecantolnya dengan perempuan ini, dan juga karena sebab pirosah daripada wali jam dulu dia soal adab itu, maka betul tanpa ngomong banyak, ya sudah, saya lepas agama saya Islam, langsung masuk Nasrani. Nikah belum sampai dikumpul itu perempuan meninggal. Rugi dunia, rugi akhirat, murtad dia. Belum juga dia dapat rasakan itu wanita itu. Apa sebabmu sebelum selepas apa tuh tiba dia meninggal. Terjadi satu apa yang dikatakan oleh wali tersebut. Di dadamu itu ada benih-benih kemusyrikan, kekafiran, kemurtadan. Itu murtad dia. Kemudian yang kedua namanya Ibnu Abi Asun. Nah, ini di kampungnya, di negerinya ini pulang, pinter juga dia, karena pinternya itu dijadikan sebagai sekretaris kerajaan. Sehingga apa, setiap hari itu urusnya duit saja, duit sampai ilmunya nggak bisa teramalkan. Pokoknya duit toh seumur-umur dia urus. Nah, dia mikir, oh ini sebab doa daripada wali dulu itu. Ingat dia Ibnu Abi Asron ini, ingat dia, sadar dia ternyata ini karena soal adab saya dulu sampai mati dia begitu. Jadi nggak sempat dia amalkan ilmunya gitu terus, harta berkecimpung terus. Karena dulu dia pernah diingatkan, saya lihat di dadamu ini, di kepalamu ini akan terus berjatuhan dunia. Maka betul sampai mati dia jadi urus dunia tok, tidak sempat mengamalkan ilmunya. Nah, sedangkan Syekh Abdul Qadir Jilani, janjilah beliau Sultan Aulia. Beliau pernah langsung mengatakan di hadapan para murid-muridnya yang berapa ribuan itu, beliau mengatakan sendiri, terang-terangan di hadapan muridnya. Beliau katakan, kakiku ini berada di atas pundak-pundaknya seluruh para wali di dunia ini. Maka wali-wali yang dimanapun di dunia ini ketika mendengar kalam Syekh Abdul Qadir, semua mengatakan na'am, benar. Kenyataan, maka beliau menjadi Sultanul Aulia. Jadi itu diantara kisahnya oleh para ulama dinukil, diantara awal mula beliau itu sudah ada basyarah, kabar gembira akan menjadi pimpinannya para wali. Memang dulu kan pernah berapa pertemuan dulu itu diceritakan, dari dalam perut aja itu sudah nampak kewaliannya. Ketika masih bayi sudah nampak, remaja masih nampak, belum lahir aja sudah nampak kewalian beliau. Maka pantaslah beliau mendapatkan gelar yang begitu amat luar biasa. Dan yang paling terpenting dari beliau ini, dan karena beliau adalah termasuk cucu cicitnya Rasulullah
Allah. Dari arah bapaknya juga zuriyah Nabi Sayyidina Hasan, dari ibunya Sayyidina Husain. Jadi nggak bisa dipungkiri sudah beliau alim, terus dari kecil dari dalam kandungan ibu sudah berkaromah, terus dari arah ibu dan bapaknya masih kekerabatan dengan yang mulia baginda Mustafa Muhammad. Dari seginya, dari segi nasab, dari segi hasab, beliau memang mulia dan diakui sampai sekarang. Nah, itulah pentingnya. Pentingnya kita menjaga adab dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya kalau orang itu su'ul adab dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, karena urusannya itu urusan rohani, urusan hati. Kalau fisik ini kan sakit ya masih bisa lah, paling-paling meninggal. Tapi kalau hati ini bermasalah, oh amat sangat susah. Kemudian juga ada juga kisah beliau. Ini penting untuk kita sebagai wali murid. Wali murid ini penting. Ketika kita mondokkan anak kita, usahakan seusaha kita untuk husnuzon terhadap guru-guru yang mengajar anak-anak kita. Kalau kita mau lihat anak kita sukses, jangan nanti kita lihat anak kita belajar di pondok, mungkin ada dia disuruh ini, langsung kita protes, kok anak saya kirim untuk ngaji kok disuruh-suruh begini, gimana? Jangan begitu. Namanya santri kalau sudah pondok, apapun yang diperintah oleh gurunya itu dikatakan ngaji. Bukan duduk baca kitab saja ngaji, apapun mungkin disuruh khidmat apa oleh gurunya itu ngaji itu. Bahkan itulah yang biasanya membawa sifat pada anak murid tersebut ketika dia banyak berkhidmat dengan guru. Di Temboro, di tempat yang belajar itu, kebanyakan yang jadi itu, yang ketika pulang itu bermanfaat ilmunya. Bermanfaat maksudnya apa? Dia bisa amalkan dan dia bisa ngajak orang untuk mengamalkan ilmunya. Itu rata-rata santri-santri yang di samping dia ngaji, dia sering berkhidmat kepada gurunya. Dia dapat sir daripada gurunya tersebut. Kalau guru sudah ridho, pasti sudah pulang itu berkah. Urusan dunia akhiratnya akan dipermudah. Nah, maka kita jadi orang tua juga di samping mondokkan anak, jangan tanya berapa piro hafalan mek, jangan. Berkhidmat, arahan dia untuk berkhidmat ke gurunya itu sangat penting itu, karena berkah ilmu itu yang paling besar disebabkan karena mendapat doa dari seorang guru. Nah, doa itu biasanya akan diberikan itu ketika guru itu puas dengan perkhidmatan anak itu. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud itu kan beliau didoakan banyak uang, banyak anak sama Nabi. Karena apa? Berkhidmat terus ke Nabi. Ketika Nabi bangun itu air sudah ada, bertahun-tahun itu air sudah ada. Sehingga Nabi tanya, ini siapa yang siapkan air ini? Kok setiap saya mau bangun sudah ada air untuk saya wudu, qada hajat ini? Ditanyakan Abdullah bin Mas'ud, akan ya Allah berkahi diri dia, anak-anak dia, dan banyakkan hartanya. Itu anaknya banyak, hartanya banyak, dan diberkahi ilmunya oleh itu. Berkah apa? Berkhidmat kepada guru. Nah, disebutkan dalam beberapa kitab, termasuk dalam kitab Tafriqul Khatir. Di sini banyak dikisahkan kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dulu di masa beliau di madrasah beliau ngajar, banyak santri-santri beliau di kalangan bangsawan ada, dari kalangan orang kaya ada, pejabat ada, orang biasa-biasa juga ada, yang miskin juga ada, mondok di tempat beliau, mondok belajar. Nah, beliau ini tidak pandang oh ini anak ini, pokoknya kalau sudah nyantri itu semua rata kedudukannya. Karena nggak bisa kita itu mondok terus kita bawa sifat kita di rumah yang biasa dilayani harus seperti di pondok, nggak bisa. Ilmu itu nggak bisa, ilmu itu kita dapatkan dengan semau kita, itu nggak bisa. Al ilmu harbun lil fata al muta'ali, as-sailu harbun lil makanil ali, disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali, ilmu ini musuh bagi pemuda-pemuda yang sifat meninggi. Maksudnya apa? Kok ada pemuda sifatnya sombong, aku ndek komele mondok lamun pondokna ndek berase,
dek kemele mondok lamun kandokna tempe terong doang, dek kemele mondok lamun tempatna dek bagus, dek kemele mondok lamun dek kembang HP. Nah, orang yang ingin mondok kayak begini akan jadi. Orang yang ada sombong itu akan jadi. Dek kemele mondok lamun ustadzna dek tamatan luar negeri, lamun pokok lu sana. Nah, ini nggak akan sampai ke apapun, nggak akan bisa dapat ilmu. Al ilmu harbun lil fata al muta'ali. Ilmu itu musuh bagi orang yang punya sifat tinggi. Kasailu harbun lil makanil ali. Sebagaimana banjir itu musuh bagi tempat yang tinggi. Jadi kalau banjir itu kan itu akan cepat, air itu jatuhnya ke tempat tinggi atau ke tempat yang rendah. Ini air jatuh akan cepat lajunya ke tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Hah? Ke tempat terendah. Kalau air itu jatuh, misal ombak segara nih dalam, terus kita hadang dia dengan tempat yang tinggi, nggak bisa dia stop di air itu, nggak bisa laju. Tapi kalau tempat itu semakin rendah, maka air itu semakin cepat lajunya, semakin rendah semakin cepat. Nah, begitulah ilmu. Tatkala ilmu itu mau masuk di hatinya orang sombong itu tertahan, dia nggak bisa masuk, karena ada sifat sombong itu. Saya tidak mau ngaji kalau begini, semua persyaratan banyak, sombong itu namanya. Tapi tatkala itu anak bertawaduk, lepas semua saya ini anak si fulan ini, si ini, siap menjadi mayit di hadapan gurunya, siap diprogram, sami'na wa ta'na, tawaduk, nanti ilmu akan cepat masuk. Sebagaimana air yang deras itu cepat lajunya ketika tempatnya itu rendah. Begitu juga jika seorang itu menuntut ilmu dengan ketawaduan, banyak berkhidmat kepada gurunya, cepat ilmu itu masuk. Tapi kalau sombong, nah, mental sudah itu, tidak akan bisa dapat ilmu. Seumpama bisa masuk pun ilmu, nanti ilmu itu akan menjadi kesombongan, jadi penyakit. Nah, satu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani kan nggak pandang bulu siapapun, ya sama keadaan santrinya itu. Beliau ini punya kebiasaan, jadi santri-santri itu sering makan bekas beliau. Memang kita tertib kita di pondok begitu, namanya cari berkah. Kita kan makan, kalau ada tuan guru makan kan senang gitu ngambil sisanya itu. Sisanya itu kan kita ambil berkah, memang ada berkahnya. Jangankan orang soleh, orang biasa aja nih, su'rul mukmin syifa, bekas makannya orang mukmin biasa ini obat, apalagi orang-orang soleh, lebih dari obat itu. Maka ada orang yang memang dari dulu ini gak senang dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, ingin merusak pamor beliau, ingin merusak kehormatan beliau. Maka orang ini yang benci ini, bagaimana caranya saya bisa rusak beliau ini biar dijauhi sama orang-orang. Maka diintip-intip terus apa yang diperbuat sama Syekh. Suatu ketika sempat dia tengok dari lubang itu, ini Syekh Abdul Qadir Jailani makan ayam, habis makan ayam itu dikasih muridnya, dimakan dikasih muridnya, nah, dikasih gitu. Maka orang tidak senang ini ngelihat, wah, masa bekas dikasih kayak kasih kucing makan orang santri-santri ini sama Syekh ini. Akhirnya singkat cerita, ini orang yang ngintip ini laporan lah ke wali-wali murid itu, siapa yang punya anak yang kayak ini namanya, ya saya punya. Kebetulan itu ada bangsawan yang kaya punya anak yang ikut dikasih itu. Maka dia katakan, saya punya anak. Kenapa? Memang di pondok dia, anakmu itu kayak kucing di pondok itu katanya. Sama tuan Syekh itu dikasih makan bekasnya, dia makan copot-copot, dikasih di mana makan. Masa begitu katanya? Iya. Kan anakmu itu dipondokkan untuk ngaji kok, untuk jadi alim kok dikasih makan bekas kayak begitu, kayak di rumah nggak pernah dikasih begitu, kayak kucingnya aja. Itu keadaan anakmu. Protes, dia pergilah ke tempat pondoknya Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jilani Quddasallahu sirrahu. Langsung dia datang, ngomeh-ngomeh di sana. Mana anak saya? Kok anak saya dibiarkan kayak begini? Saya suruh dia, kirim dia ke pondok untuk ngaji. Kenapa Tuan Syekh kasih dia makan bekas Tuan? Tuan Syekh diam saja. Beliau katakan, kalau memang engkau wahai wali murid tidak suka dengan perbuatan saya,
silahkan ambil kamu punya anak bawa pulang. Ya memang saya mau ambil, saya nggak ridho lihat saya punya anak kayak begini. Di rumah nggak pernah dia begini, kok di sini dikasih bekas tulang-tulang kayak kucing saja. Akhirnya anaknya diambil. Kalau anaknya ini tidak permasalahkan itu, karena dia tahu ngerti. Tapi ke orang tua ini karena ada pengaruh dengan omongan-omongan seperti itu, akhirnya dia bawalah pulang anaknya. Anaknya baru 3 tahun mondok, 2 tahun 3 tahun mondok. Selepas pulang itu di jalan itu ditanya ke anaknya, Saleh wali murid ini, kamu di pondok gimana? Ngaji gak kamu? Ngaji saya. Ditanya permasalahan ini bisa dijawab. Ditanya Al-Quran sambung ini bisa dijawab. Jadi semua pertanyaan orang tuanya itu dijawab dengan mudah oleh anaknya itu. Duh, kok kamu bisa jawab semua pertanyaan saya? Ditanya lagi perkara-perkara yang nyerimet, bisa juga dijawabnya. Duh, ternyata kamu luar biasa anak. Balik sudah mondok lah, kembali lagi, kembali ke pondok kan. Kembalilah ke pondok. Kembali ke pondok, dilihat sama Tuan Syekh, kembali dia. Tuan Syekh tiang mohon maaf deh. Tadi tiang kira anak tiang ini nggak ngaji, cuma digini-ginikan saja. Ternyata saya tanya-tanya permasalahan agama, apalan Al-Quran, semua bisa dijawab. Sekarang tiang kembalikanlah, tiang minta maaf, anak saya mondok lagi. Apa jawab Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya gini kiranya. Kalau dari saya mungkin bisa saya terima ini anak, tapi apa? Saya diberitahu oleh Allah langsung katanya. Mulai karamah beliau lah, anakmu ini putuh keilmuannya sudah ditutup oleh Allah. Maknanya apa? Anakmu ini sudah nggak akan bisa putuh terbuka ilmunya kalau berada di sini. Tidak ada gunanya, sudah ditutup oleh Allah karena ketidakadapan kamu sebagai orang tua. Bukan saya nggak terima, tapi Allah perintah saya untuk jangan terima sudah anaknya itu. Bawa pulang sudah anak. Allah sudah perintah saya untuk tidak terima anak, bukan saya, tapi Allah sudah perintah saya tadi untuk anakmu ini jangan lagi diterima di pondok. Itu bahayanya itu. Bukan salah anak, tapi siapa yang salah? Wali murid yang suul adab itu. Maka banyak murid-murid itu yang tertutup berkah ilmunya karena orang tua yang suul adab. Dikit-dikit lihat anaknya dipukul, lapor polisi, ustaz jadi ditangkap. Hak asasi. Kalau kita lah belajar kan, tempok oleh-oleh, lapor, tempok si ustaz, terkembik itu malah tema naik dengan toa tu. Maka menangis oleh zaman lahir. Tanya Mali ni. Tempok si ustaz sampai bingket, oleh-oleh nangis. Maka menangis, kembik sempok ustaz, mari kita pelaki gitu. Enak tu. Itu dulu. Tapi kalau sekarang enggak, kembali ustaz empok langsung proses polisi. Tidak akan berkah itu ilmu anak seperti itu. Namanya anak itu ditarbiyah. Tarbiyahnya seperti itulah. Paham ya? Si Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau mengatakan, ma ra'aitu rajulan qattun yata'allaqa bi syaikhihi thumma khaba, kata beliau. Sayyid Muhammad beliau mengatakan, ma ra'aitu rajulan yata'allaqa bi syaikhihi thumma khaba. Beliau katakan, aku tidak pernah melihat, kata beliau, murid yang punya hubungan baik dengan gurunya, berkhidmat dengan gurunya, membantu gurunya, kemudian robitohnya mendoakan gurunya, bacakan Fatihah, terus dia itu jadi orang celaka, nggak pernah ada cerita itu. Urusan dunianya jadi susah, akhiran celaka, nggak ada cerita. Murid yang selalu berkhidmat dengan gurunya terus rugi dunia akhirat, nggak ada cerita. Nggak pernah ada riwayat dimanapun tengok seorang murid yang selalu berkhidmat dengan gurunya dengan ikhlas, berkhidmat karena Allah ke gurunya, sezahirnya dia layani, secara batinnya dia hubungan baik, doakan, terus hidup dunianya susah, urusan hartanya susah, urusan akhiratnya ilmunya nggak bermanfaat, nggak ada cerita. Semua rata-rata orang yang sering berkhidmat gurunya, urusan dunianya dimudahkan, urusan akhiratnya dimudahkan oleh Allah, nggak ada cerita. Maka kalau kita lihat murid, anak-anak kita sering berkhidmat, syukur, mana kita arahkan anak kita berkhidmat ke gurunya, karena di sana Allah
tempat berkahnya nanti. Kalau guru itu sudah senang, nanti doakan anak kita. Kalau udah doa itu, guru itu mengangkat tangan untuk doa, wah nanti berkahnya meluber ke kita. Salah ya? Nah, tetapi kalau su'ul adab, nah, bahaya. Apalagi mungkin ada sebagian kita yang sudah ambil thariqah itu apa yang pernah kita dibaiat oleh guru thariqah kita itu jangan sampai kita tidak laksanakan. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan dalam kitabnya Suluk wal Murid, ada kitab masalah tasawuf itu, beliau katakan wa adhara syai'in 'alal murid. Ini penting ini antara hubungan guru dengan murid ini. Kemarin kita ngaji hikam itu membahas masalah murid. Nah, murid ini posisi hamba Allah itu di antara awam sama wasil. Murid ini salik, orang yang sudah ada kesungguhan ingin dekat dengan Allah. Dia harus punya adab yang bagus dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan gurunya. Mungkin kalau adabnya dengan Allah kurang, ya mungkin bisa dimaafkan oleh Allah kalau dia istighfar sungguh-sungguh. Adabnya kurang dengan Rasulullah, mungkin bisa dimaafkan oleh Rasulullah kalau dia perbaiki dirinya. Dan Rasulullah itu syafaatnya berlaku untuk pendosa-pendosa. Tapi yang agak susah ini kalau orang itu bermasalah dengan guru itu susah untuk Rasulullah maha pengampun. Rasulullah itu penyayang kalau dengan guru susah itu, susah. Makanya hati kalau sudah kita berguru itu, kalau kita punya salah minta maaf sudah, kalau enggak bahaya, bisa kualatnya keturunan kita sampai ke 7 keturunan nanti. Bagaimana kita berkhidmat dengan orang soleh, ke 7 keturunan kita sampai ke 7 itu akan diperbaiki oleh Allah. Beliau pernah mengatakan, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Suluk wal Murid, ada Suluk wal Murid, beliau katakan wa afdharu syai'in 'alal murid, hal yang amat sangat bahaya terhadap murid, orang yang punya guru, apa? Taghayyuru qalbu syekh, berubahnya hati seorang guru. Kalau guru itu sudah berubah hatinya dengan apa yang kita buat, mungkin namanya murid yang benar itu apa? Murid yang benar itu bukan murid yang di depan gurunya dia berkhidmat, salam, tapi nanti di luar diomongin gurunya, digibahin gurunya, disebut keburukannya. Dan bukan guru itu. Nah, itu mal'un itu. Murid yang benar itu apa? Ketika di luar itu dia jaga kehormatan gurunya, hanya di depan saja. Kalau ada orang yang akan merusak kehormatan guru, dia bela. Itu namanya guru. Itu namanya murid yang benar. Pas di depan gurunya aja dia salam, tapi di luar nanti macam-macam dia rosi. Ya, benar itu. Nah, beliau katakan wa adharu syai'in 'alal murid taqallubu qalbu syekh, berubahnya hati seorang syekh tersebut, entah dengan perbuatannya atau apa, mungkin pernah dia buat kesalahan, kemudian dia tidak minta maaf. Apa yang terjadi? Law ijtama'a ala islahihi, tatkala berubah sudah hati seorang guru itu dengan tingkah lakunya, dengan perbuatannya, jika berubah hati guru itu yang tadi itu biasa jadi sakit hati dia dengan perbuatan murid tersebut, walau ijtama'a ala islahihi, walaupun seumpama berkumpul untuk memperbaiki murid yang rusak tersebut, masyayikhil masyriq wal maghrib, seluruh masyayikh guru-guru di penuh di bagian timur dan bagian barat untuk memperbaiki ini murid yang rusak, la yastati'un, tidak mampu, tidak akan bisa baik, illa an yardha anhu syaikhuhu, kecuali gurunya itu yang dia sakit itu memaafkan dia. Ini murid pernah berbuat sesuatu yang menyebabkan sakit hatinya gurunya. Mungkin gurunya enggak melihatkan senyum aja, tapi sakit hatinya. Ini walaupun dia datang ke ulama-ulama di sana, di timur, di barat, di depan, di belakang, semua dikunjungi untuk supaya dia jadi baik, tidak akan bisa sebelum guru yang dia sakit itu memaafkan. Makanya berat urusannya dengan guru itu, berat. Maka hati-hati. Mau dengan Ustaz, ini udah berguru jarina. Ini udah berguru. Nah, kalau dia berguru belum baik. Imam Syafi'i katakan man lam yakun lahu syekh fa syaikhuhu syaitan. Kalau orang
mau dekat dengan Allah, mau belajar ilmu agama, kok enggak pakai guru, ya gurunya syaitan. Kita hanya diminta jaga adab kita di hadapan guru-guru kita. Jangan di depan kita baik, di belakang kita bicarakan kekurangannya, sebut keburukannya. Ya, ini tidak akan jadi berkah kita punya ilmu. Salah ya. Itulah sedikit beberapa daripada kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sama-sama kita dengarkan, dan juga beberapa kalam daripada para ulama tentang pentingnya kita menjaga adab kita kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ini ada kisah, ini juga disebutkan dalam kitab Tafriqul Khatir. Ada seseorang yang amat sangat cinta dengan Syekh Abdul Qadir Jailani ini, tapi dia bodoh orangnya ini. Dia sudah bertahun-tahun ngaji sama Tuan Syekh ini, tapi tidak ada yang bisa masuk ke kepalanya. Tapi adabnya, mahabbahnya sepenuh hati kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai mati dia nggak paham agama. Namanya ini kan kita ngaji karomah beliau. Sehingga apa, disingkat cerita, ketika dikubur ini murid yang bodoh ini tapi sangat cinta mati dengan gurunya. Di dalam kubur, ketika dikubur, dia didatangi oleh dua malaikat Munkar Nakir, ditanya seperti pertanyaan yang umum, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma kiblatuka wa ma, semua ditanya. Saya tidak tahu katanya. Kan orang bodoh. Yang saya tahu hanya guru saya, Syekh Abdul Qadir Jilani. Gak ada yang saya tahu guru saya yang saya cintai di dunia itu namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka tiba-tiba Tuan Syekh datang. Datang di situ, tanyakan, wahai malaikat, jangan tanya dia. Ini murid saya sayangi, saya cintai dia, dan dia cinta sama saya. Jangan tanya dia lagi, saya akan jawab pertanyaan. Syafaat. Saya akan jawab pertanyaan. Makanya ini malaikat lapor ke Allah. Ada gini ya Allah, kisah di kubur itu ini saya tanyakan. Ya dah, maafkan sudah dia, karena dia cinta mati dengan kekasihku Syekh Abdul Qadir, maka ampunkan, berhenti siksa dia, jangan disiksa. Jadi adanya berkah kecintaan dengan orang soleh itu tidak hanya di dunia akan diperbaiki diri kita, keturunan kita, bahkan akan mendapat syafaat di dalam kubur. Sampai sering disampaikan, man sahibal akhyar ja'alahu Allah min akhyar wa in kana min asyarr. Siapa yang bersyarat dengan orang soleh, orang pilihan, para wali Allah, walaupun dia orang masih buruk, banyak lalainya, banyak masih, tapi cinta dengan orang soleh, dia berkhidmat, cinta, walaupun amalnya mungkin masih lalai, maksiat, masih banyak huruf, tapi kalau dengan orang soleh, urusan dengan orang soleh, cinta mati, dibantu apa. Ja'alahu Allah minal akhyar wa in kana min asyarr, akan digolongkan dia dengan orang tersebut walaupun dia masih buruk. Cinta itu luar biasa. Tetapi sebaliknya, walaupun sudah pada soleh, sering ngaji, di pengajian tetap hadir, lagu dia demen dia dengan soleh, para wali arah dia kedemenan, arah dia sukai. Allah golongkan kita dengan orang-orang yang buruk. Salah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit daripada kisah beliau ini kita bisa pahami dan kita bisa ambil iktibarnya, dan kita bisa ambil dari sana. Mungkin ada yang tanyakan? Paham deh? Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah kita ngaji kisah ini untuk apa? Untuk kita bisa ambil iktibar pelajaran, supaya sedikit banyak ya kita bisa meneladani beliau. Minimal ya kita berharap dengan kita mengkaji ini, wawasan kita tentang orang-orang yang dekat dengan Allah bertambah, sehingga menambah kecintaan kita dengan beliau. Cinta dengan orang soleh ini jangan kita anggap biasa, jangan dianggap biasa. Ini akan besar manfaatnya untuk diri kita, untuk anak keturunan kita nanti, dan untuk akhirat kita. Tetapi kesuul adaban kita dengan orang-orang soleh itu apatnya bahaya untuk dunia kita, untuk keturunan kita, dan juga untuk akhirat kita.
insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini kita bisa membaca. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillah. Ya kan. Salatullah Allah ala yasin habibillah tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.